proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekali alam liberalisme, tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme, tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Sebentar ya, Kak ya. Mau buka rekening apa? Dan ini korannya habis. Adanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPI University of Malaya. Kita ada kegiatan Mahardika Saptawara dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, sekarang kita sudah ada bersama kita Kak Ila, salah seorang TKI dari Indonesia yang nanti akan memberikan banyak hal tentang lika-liku kehidupan TKI di Malaysia. Oke, terima kasih Kak Ila sudah memberikan waktunya ke kita. Boleh nggak Kak Ila cerita sedikit mengenai Kak Ila dulu, kemudian tentang perjalanan Kak Ila? Ya, terima kasih. Ya, saya memang awalnya masuk ke Malaysia pada tahun 98. Waktu itu disebabkan mau masuk kuliah dikarenakan kekurangan biaya, orang tua kurang mampu. Jadi itu masuk ke Malaysia dulu, kerja di kilang Panasonic di Salam seperti itu. Dan 2 tahun kemudian pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, alhamdulillah bisa melanjutkan bisa kuliah lah sampai selesai, dan selesai kuliah pada tahun 2024 masuk Malaysia lagi. Masuk Malaysia tahun 2004 itu di WU, di Western Union, yaitu bekerja melayani TKI kita juga untuk pengiriman duit ke Indonesia. Disebabkan dulu kan waktu tahun 2004 itu kan banyak orang Indonesia yang belum mempunyai rekening. Jadi di Western Union itu kan kirimnya melalui kantor pos. Di situ iya. Dan pada tahun 2010 saya ikut di remittance ya Golden ini. Di Golden ini adalah mitra kerjasamanya dengan BNI, dengan BRI. Jadi di sini pun kita sama juga melayani TKI kita yang untuk kirim uang ke Indonesia seperti itu. Nah, oke Kak, ini kita pengen tahu lebih nih Kak, kenapa Kak Ila memilih kerja di Malaysia? Ya begini, dulu selepas tamat kuliah memang di Indonesia sempat bekerja. Kerjanya kan dulu kan kuliahnya ambil di guru, sudah nyukwan, jadi disebabkan gaji nggak mencukupi, ambil jalan pintas ke Malaysia, seperti itu ceritanya awalnya. Jadi karena merasa gaji guru di Indonesia belum kecil, kecil. Dan ketika kita jadi TKI di Malaysia itu jauh lebih besar ya. Betul. Okay. Nah, kemudian kalau menurut Kak Ila, kira-kira apa sih yang membuat orang kita merasa bahwa di Indonesia itu bukan tempat kerja yang baik Kak? Selain tadi ya, selain karena faktor gajinya yang kecil Kak? Sebenarnya di Indonesia oke juga, cuman perbandingan nilai tukar mata uang seperti itu. Contohnya di Indonesia gaji UMR contohnya 1,5 juta, di Malaysia 1.1.500. Jadi kan sebetulnya sama, cuman perbandingan jika di duit ringgit itu dirupiahkan itu yang jadi 3 kali lipat. Itu masalahnya banyak yang kerja di luar, contoh di Malaysia seperti itu. Nah, kalau untuk kakak sendiri setelah tadi ya selesai kuliah, kemudian
balik lagi ke sini, Iya. kan tentunya beda ya Kak. Waktu dulu kan masih SMA lah ya, sekarang kemudian kuliah. Nah, perbedaannya itu kira-kira signifikan atau enggak Kak? Memang beda dari dulu kan kerja di kilang itu memang beda, dan dengan yang sekarang memang beda. Tapi namanya kita memang Indonesia, memang kita tujuan kita merantau bukan untuk selamanya di Malaysia. Kita pun ada persiapan untuk modal buka usaha di Indonesia seperti itu. Jadi kalau Kakak sendiri punya planning untuk balik lagi ke Indo? Memang sekarang tengah menjalankan buat satu itu, nanti pun akan melanjutkan itu kalau sudah siap semua. Kita akan pulang ke Indonesia. Iya, contoh memang sekarang kan ada ini planning untuk buka mengembangkan lagi peternakan. Jadi dan dengan pertanian nanti pulang ke Indonesia seperti itu. Oke, berarti itu total kurang lebih udah berapa tahun di sini Kakak? Dari 2004 lah ke sekarang 16. Berarti kalau 16 tahunan ya? 16 tahun. Cukup lama ya Kak ya. Cukup lama. Ya, terus Kakak di sini sama keluarga? Sama keluarga, dengan suami di sini. Nah, kalau untuk Kakak sendiri, cara untuk beradaptasi di sini selama 16 tahun kayak gimana Kak? Ya, kita kalau jumpa dengan orang Indonesia, kita jangan pernah lupakan budaya kita sebagai orang Indonesia. Dengan contoh kayak bahasa, kita tetap kalau kita orang Jawa, jumpa orang Jawa kita ngomong bahasa Jawa. Jumpa dengan yang ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita jumpa dengan orang Melayu, kita cakap Melayu seperti itu. Ya, kalau saya lihat Kakak udah pinter banget nih bahasa Melayunya. Tapi bahasa Jawanya juga oke. Juga dari Jawa Kak. Jadi kita bisa pakai bahasa Jawa nih. Kalau jumpa dengan orang Jawa, kita ngomong bahasa Jawa juga seperti itu. Ya, terus kemudian gimana caranya kita di negeri orang Kak? Kira-kira supaya kita tetap memiliki jiwa nasionalisme, itu apa yang harus kita jaga Kak? Jadi selama 16 tahun ini Kakak kira-kira gimana sih? Selama 16 tahun di sini, cuman lamanya aja 16 tahun, tapi kan sering pulang ke Indonesia kayak gitu. Jadi gimana ya? Kita tuh jangan pernah, kan terkadang banyak orang yang mentang-mentang ada di negara orang lama kayak gitu. Nanti keikut adat budaya orang kalau biar kita tetap jaga kita masih itu Indonesia, kita jangan pernah masih kita tetap itu tetap cinta tetap Indonesia. Cinta Indonesia. Seperti contoh macam kayak sekarang nih kan kayak Agustus ini kita tetap ini merayakan juga walaupun secara terbatas gitu. Ada nggak kalau tadi Kakak bilang bahwa di sini Bapak Ibu TKI itu kalau selama 17-an itu ada kayak acara atau kumpul-kumpul bareng gitu nggak sih Kak kalau di sini? Ada juga kan kita banyak grup-grup itu ada juga. Grup PMI, grup itu JMA, itu kan orang-orang Indonesia. Ada kumpulan persaudaraan, grup orang Jember, Lumajang, kan banyak seperti itu. Grup konsultasi tenaga kerja Indonesia. Memang ada banyak memang grup-grup orang-orang kita di sini. Nah, kalau menurut Kakak, pemerintah Indonesia ke TKI-TKI yang ada di Malaysia itu seperti apa Kak? Boleh diulang? Jadi pemerintah Indonesia ke Bapak Ibu TKI di sini itu perlakuannya seperti apa? Maksudnya di sini perhatian kah atau dibiarkan aja? Perhatian kalau menurut saya. Seperti apa Kak perhatian dari pemerintah Indonesia? Contoh perhatiannya seperti ini. Kayak tenaga kerja Indonesia yang belum punya rekening, contoh di fasilitas gitu. Yang belum punya rekening kan, contoh kita Bank Indonesia pun memfasilitasi untuk buka rekening di sini, BNI ataupun BRI, disebabkan kan banyak tenaga kerja Indonesia yang bertahun-tahun juga di sini.
ada yang 5 tahun ke atas, ada yang 10 tahun ke atas, bahkan ada yang 30 tahun ke atas, seperti itu. Jadi biar duit itu nggak cuma dikirim terus untuk keluarga. Jadi pemerintah kan menyediakan untuk pembukaan rekening biar menabung, jadi biar cepat pulang ke Indonesia, seperti itu. Nah, itulah bentuk perhatian pemerintah untuk rakyat Indonesia yang ada di Malaysia, seperti itu. Nah, kalau menurut kakak selama 16 tahun ini ya kak, masalah-masalah apa sih yang biasa dihadapi Bapak Ibu TKI yang ada di sini? Kalau untuk masalah ibu bapak yang dihadapi di sini itu, kalau yang kosong, banyak yang tanpa identitas. Itu. Jadi lebih banyak ke permasalahan legalitas ya, itu yang banyak permasalahan. Tapi kalau yang lengkap memang nggak ada masalah, seperti itu. Itu pun dilindungi dengan kerajaan Malaysia, dengan pemerintah Indonesia pun ada perlindungan. Iya. Nah, kalau kakak sendiri waktu dulu pertama kali ke sini lewat agent atau gimana kak? Dulu lewat PT. Oke, agent berarti artinya ada agent yang membawa kakak ke sini kan? Nah, selain masalah legalitas, ada permasalahan nggak? Misalkan ada sering kasus nggak sih kak? Misalkan pernikahan dengan orang sini atau kayak perbedaan perlakuan di sini karena kita adalah foreigner, orang luar. Kalau yang kakak rasakan? Tapi kalau saya, sebab selalu tempat kerjanya kan selalu dengan orang Batak, nggak pernah ada masalah. Tergantung kitanya menyesuaikan gimana. Jadi di sini intinya bagaimana kita membawa diri. Bagaimana kita membawa diri. Selama kita bisa membawa diri, maka kita mau di Malaysia atau mau di negara yang lain, insya Allah bisa oke ya kak ya. Nah, kemudian terakhir nih kak, harapan apa yang kakak ingin sampaikan buat pemerintah kita supaya ya ibaratnya kita nyaman kerja di luar atau ketika kita balik ke Indonesia pun kita akan harapannya untuk pemerintah Indonesia, tolonglah untuk pemerintah Indonesia bagi rakyat Indonesia yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri, kasih pulang pekerjaan begitu. Contoh kalau di Malaysia kan begini, mau masuk ke contoh macam masuk satu company begitu, yang ditanyakan tuh bukan ijazahnya, yang ditanyakan tuh bukan ijazah, bukan kelulusannya, tetapi kemampuan cara bekerjanya. Orang itu sanggup nggak melakukan ini, seperti itu. Jadi kalau boleh, contoh macam saya ada kelulusan tentang di pendidikan guru. Kalau bisa perhatikanlah gimana, kan soalnya kan kawan saya yang nyokwan sampai 5 tahun 7 tahun pun nggak diangkat-angkat. Itu. Ya. Jadi PR penting bagi pemerintah Indonesia adalah bagaimana memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia supaya tidak seperti Kaila karena menjadi guru kemudian dirasa belum bisa memenuhi kebutuhan perekonomian karena kebutuhan yang semakin banyak, akhirnya memilih untuk hijrah menjadi TKI di Malaysia. Sedangkan ketika pemerintah Indonesia bisa memberikan jaminan pekerjaan yang baik, maka banyak jadi TKI kita yang di luar pasti akan kembali lagi ke Indonesia untuk membangun perekonomian di Indonesia. Mungkin itu ya Kaila. Jadi itu. Menarik sekali harapan yang Kaila sampaikan untuk pemerintah Indonesia, dan semoga dengan kegiatan kita dari PPI UM ini, Mahardika Sabta Warna ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaiki harapan-harapan dari teman-teman TKI yang ada di Malaysia. Oke, terakhir Kak, boleh nggak kita dengar Kakak menyampaikan HUT kemerdekaan untuk Republik Indonesia yang ke-75? Ya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, merdeka. Terima kasih Kaila, dan inilah sekilas dari kami dari PPI UM untuk mendengar bagaimana perjalanan
hidup dari Kaila yang sudah 16 tahun di sini, mulai dari lulus SMA untuk mencari biaya kuliah dan kemudian kembali ke Indonesia untuk kuliah, dan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomian di Indonesia karena dirasa tadi sudah pernah mencoba menjadi seorang guru dan belum mencukupi, akhirnya kembali lagi hijrah ke Malaysia untuk bekerja di sini. Ya, betul. Dan alhamdulillah survive di sini ya Kak. Iya. Tidak ada masalah yang dihadapi. Dan harapan kepada pemerintah adalah menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, sehingga rakyat yang ada di luar negeri bisa kembali lagi di Indonesia untuk membangun perekonomian di Indonesia. Oke. Ya, betul. Sekali lagi dari kami, terima kasih. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka. Oke. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Raya Kemerdekaan ke-75. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75.